Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mudah sekali untuk menebak atau mengatakan bahwa Mazmur yang kita baca ini adalah cerita tentang bangsa Israel yang bersorak-sorai sukacita. Gampang sekali mengatakannya karena tertulisnya jelas begitu. Bangsa Israel bersorak-sorai sukacita ketika mereka mau pulang dari negeri pembuangan. Ceritanya di situ Bapak Ibu. Sedemikian gembiranya mereka sampai Mazmur mencatat ini seperti mimpi. Antara nyata dan tidak. Kalau benar nyata bahwa mereka akan pulang dari negeri pembuangan ke tanah air mereka, ke kampung halaman mereka, ini kalaupun nyata tapi sulit dipercaya. Tapi kalau ternyata tidak nyata, inilah yang benar-benar mereka tunggu-tunggu. Inilah yang benar-benar mereka rindukan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Kenapa begitu? Karena mereka sudah hidup di pembuangan di tanah Babel dan sekitarnya. Tidak hanya di Babel, ada juga di Asyur, ada juga daerah-daerah sekitar. Mereka sudah hidup di sana sekitar 70 tahun Bapak Ibu. 70 tahun artinya mereka sudah terbiasa untuk hidup di negeri orang. Di Babel, di Asyur dan sekitarnya. Banyak yang lahir besar di Babel, banyak yang lahir besar di pembuangan. Sehingga anak-anak yang lahir atau pemuda yang lahir di Babel, mereka sudah merasa bahwa Babel itulah kampung halaman mereka. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, kalau orang Israel itu di pembuangan 70 tahun, artinya yang paling masuk akal, kalau mereka keluar dari Israel itu baru lahir, artinya mereka pulang tuh ketika sudah umur 70 tahun. Itu kalau yang baru lahir. Tapi kalau yang sudah umur 30 tahun dari Israel dibuang ke Babel, apakah mungkin mereka pulang dalam usia 100 tahun? Kurangin lagi dikit. Kalau mereka lahir misalnya waktu dibuang itu umur 20 tahun, apakah mungkin mereka pulang dengan perjalanan sepanjang itu di usia ke-80 tahun? Bapak Ibu, memang ada orang-orang tua yang beberapa diizinkan pulang, ada yang pulang dalam keadaan sakit. Itu ada memang, tidak banyak. Tapi sebagian besar yang pulang dari pembuangan ke Israel itu adalah orang-orang yang baru lahir di Babel. Mereka lahir sekitar 10 tahun, orang tua mereka tinggal di Babel baru pada lahir. 20 tahun, jadi mereka masih kuat untuk berjalan pulang. Dari Babel ke Israel itu lumayan jauh Bapak Ibu. Nah, keturunan Israel yang di pembuangan, keturunan bangsa Israel yang lahir besar di Babel, sebetulnya mereka hanya mendengar cerita. Cerita tentang dulu zamannya bapak ibunya, zaman opa omanya, kakek neneknya, adalah kerajaan besar yang ditakuti orang, namanya kerajaan Israel. Itu di telinga mereka hanya cerita. Karena pada kenyataannya mereka hidup di Babel sebagai budak. Mereka hidup di negeri orang sebagai budak. Jadi cerita tentang kejayaan kerajaan Israel dari Saul ke Daud ketika mereka mendapat wilayah yang bertambah banyak. Itu cuma cerita. Betapa Raja Daud itu gagah perkasa, ditakuti, menang ke kiri ke kanan, itu hanya cerita. Bagaimana Raja Salomo itu membangun, bapak pembangunan Israel itu Raja Salomo Bapak Ibu. Bagaimana membangun ini dan itu, membangun bait Allah, membangun saluran air, membangun, dan itu cuma cerita. Tapi pada kenyataannya mereka hidup sebagai budak di Babel. Mereka juga dengar cerita tentang ritual keagamaan. Bahwa kalau ibadah, orang-orang Israel dari berbagai daerah itu harus naik ke Gunung Sion. Itu namanya perjalanan ziarah. Tapi pada kenyataannya, di negara orang itu, di negeri orang, mereka tidak boleh memberlakukan ritual keagamaan. Kenapa begitu? Ritual keagamaannya bangsa Israel itu selalu membutuhkan hewan kurban Bapak Ibu. Harus ada hewan kurban yang disembelih. Sementara
di tempat mereka tinggal itu, di Babel dan sekitarnya, kalau mereka sembelih binatang itu nggak boleh ada di dekat situ. Itulah yang membuat ritual keagamaan mereka itu tidak berjalan. Tidak bisa mereka ibadah di negeri orang. Sementara cerita tentang betapa dulu Yerusalem itu menjadi pusat keagamaan yang ramai. Kalau ada hari raya itu ramai, ada festival ini dan itu hanya cerita. Mereka juga dengar cerita tentang Israel, tanah yang subur, hewan ternak itu banyak dan sehat, hasil bumi melimpah, itu cuma cerita. Jadi ketika tiba-tiba ada berita bahwa Allah akan memulangkan mereka, bahwa mereka akan dibawa pulang, itulah yang ditulis oleh Mazmur 126 ayat 2. Mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Gembira sekali mereka itu. Tapi Bapak Ibu, ada kehidupan yang lain. Kalau orang-orang di pembuangan itu gembira benar, senang benar mau pulang, ada juga orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu, ini ceritanya begini. Waktu Yerusalem diserbu oleh Nebukadnezar, sebagian besar itu penduduknya dibunuh, sisanya dibawa ke pembuangan, diangkut ke pembuangan. Tapi tetap ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Tetap ada yang ketinggalan tinggal di reruntuhan kota Yerusalem. Bayangkan ya, ini kota ini udah hancur, udah gak ada bangunan. Kalau Yesaya atau Mazmur yang bilang, tidak ada batu di atas batu. Tapi tetap ada orang yang ketinggalan tinggal di situ. Bayangkan hidup mereka sejak seperti apa coba. Kota itu kosong, tidak ada apa-apanya. Dan kalau menurut Nehemia, Bapak Ibu pernah baca kitab Nehemia ya, di situ diceritakan mereka hidup dalam bahaya besar. Kenapa? Mereka bisa sewaktu-waktu dirampok orang. Karena kota mereka itu Yerusalem sudah nggak ada temboknya. Dulu kota itu harus ada tembok itu buat pengamanan. Temboknya sudah hancur, artinya setiap saat mereka bisa dijarah, mereka bisa dirampok, mereka bisa dibunuh. Yang pasti mereka tidak aman. Lalu hujan tidak turun, namanya lagi dihukum Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak menurunkan hujan. Bayangkan kalau hujan tidak turun, efek dominonya apa? Hujan tidak turun, tanah kering. Kalau tanah kering gak akan ada bisa tanaman yang tumbuh. Gak ada tanaman yang tumbuh, artinya manusia tidak makan, hewan tidak makan. Bayangkan ya. Sementara kalau hewan tidak makan, mereka tidak bisa melakukan ibadah. Karena mereka harus mempersembahkan hewan. Hewannya nggak ada yang makan, hewannya mati. Hewannya mati, mereka tidak bisa persembahan, tidak bisa memberi persembahan. Mereka tidak bisa memberi persembahan, imam-imam di bait Allah itu juga mati. Imam-imam di bait Allah itu akhirnya juga kelaparan. Bayangkan efeknya sampai ke situ. Hanya perkara Tuhan tidak menurunkan hujan. Tanah jadi kering, tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh, nggak ada tanaman bisa tumbuh, manusia dan hewan tidak makan, sudahlah manusia ini mati kelaparan, hewan pun mati kelaparan, tidak akan ada ibadah yang berlangsung, tidak ada hewan persembahan, dan imam-imamnya, petugas-petugas ibadahnya juga tidak makan. Semuanya berada dalam, kalau bahasa film anak-anak, survival mode. Mode survival, mode bertahan hidup. Nggak ada roda perekonomian, kegiatan ekonomian yang berjalan tuh semua lumpuh. Karena semua bertahan hidup. Inilah yang digambarkan di Alkitab kita di ayat 4 Bapak Ibu. Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Paling tidak kekeringan ini diselesaikan dulu loh Tuhan. Paling tidak pulihkanlah seperti Tuhan membuat aliran sungai. Kalau ada air pasti semuanya aman. Lalu yang bawah, yang ayat 5. Orang menabur dengan bercucuran air mata. Kenapa? Ya jelas orang tanahnya kering. Mau nabur apa? Ya nabur. Ya mau ngapain lagi loh?
Ya coba aja lah, syukur-syukur tumbuh, tapi udah jelas-jelas tanah kering. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata, kenapa begitu? Karena tanahnya emang kering. Tidak ada hujan, tidak ada air. Lalu di ayat 6, orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, mau ngapain? Mau jualan? Mau jual di mana? Gak ada juga yang mau beli. Mau habis jual, mau ditanam di mana? Tanahnya kering. Inilah yang digambarkan di ayat 4-6. Tulisannya bentuknya puisi, tapi sebetulnya dia menggambarkan situasi yang mengerikan sekali pada saat itu. Inilah yang membuat berita bahwa Allah akan memulihkan Israel segera disambut dengan sorak-sorai. Artinya setelah 70 tahun mereka hidup seperti itu, bayangin 70 tahun ya. Ya 70 tahun. Kalau sekarang itu artinya sekitar tahun berapa itu? Tahun 40-an, 50-an kan. Inilah yang membuat berita pemulihan itu disambut dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, Mazmur ini ketika dibacakan di hari terakhir tahun 2025, Mazmur ini mau membahasakan kenyataan dan pengalaman hidup kita sepanjang tahun ini. Jadi pengalaman kita, keseharian kita mau digambarkan oleh Mazmur ini. Kita juga sebenarnya akhirnya terbiasa hidup di alam kesusahan. Akhirnya kita terbiasa hidup di alam kesusahan, di alam penderitaan. Awal mulanya kita sakit hati, kita tersinggung sekali ketika kita dihina orang. Dibilang bodoh, dibilang gak bisa apa-apa, dibilang gak bisa diandalkan, dibilang kalau anak-anak dibilang anak nakal, dibilang pemalas. Awalnya kita tersinggung, tapi lama-lama kita terbiasa dengan itu dan akhirnya menjadikan itulah identitas kita yang baru. Yang gak usah kerja, kan katanya aku ini gak bisa diandalkan. Kalau anak-anak itu lebih paling berdampak Bapak Ibu. Makanya teori pendidikan sekarang sangat menentang keras gaya orang tua yang suka mengata-ngatai anaknya pemalas, nakal, karena jadilah demikian. Awalnya kita tidak terima dibilang pemalas. Gimana orang udah coba kerja kesana kesini salah, kesini nggak keterima, kesana dipecat. Kan kita udah usaha, tapi gara-gara terus dibilang pemalas, iyalah ya pemalas, emang malas mau diapain. Akhirnya kita terbiasa dengan kata-kata itu. Gak bisa apa-apa, ya aku gak bisa apa-apa, udah makanya diam-diam aja. Awal mulanya kita kecewa dengan pekerjaan atau pelayanan kita yang tidak dihargai. Kita kerja di tempat kerja kita gak dihargai, tapi kalau salah diamuk-amukin. Kita pelayanan tadinya tulus, tapi ketika kita rasa kayaknya gak dihargain ya, tapi nanti kalau salah pasti kita habis itu, selesai. Lama-lama akhirnya kita memilih untuk ya udah kerja aja salah-salah. Dan akhirnya kerjaan kita itu benar-benar gak ada harganya. Karena ya udahlah, toh kita kerja baik gak dihargain, kita kerja benar juga gak ada yang ngakuin, kita kerja bagus gak ada yang puji. Ya udahlah. Kerja aja sejadinya. Yang penting kita masuk tempat kerja, masuk kantor, pulang dah. Toh gak ada penghargaannya juga. Awalnya kita semangat Bapak Ibu untuk melakukan, untuk memberikan yang terbaik. Tapi ketika lama-lama kok pemberian kita disalahgunakan ya. Kok akhirnya kita dimanfaatkan orang ya. Lama-lama kita memberi seadanya. Yang tadinya kita semangat untuk membantu orang tanpa diminta, tapi lama-lama kok kita pikir kayaknya lama-lama kita dimanfaatin. Lama-lama kita disalahgunakan. Akhirnya ya udahlah. Kalau ngasih seadanya aja. Ya bagus, masih bagus kalau ngasih seadanya. Kadang-kadang ya udah ngasih aja yang rusak-rusak. Kenapa begitu? Pemberian kita toh nggak dihargain juga. Toh lama-lama dimanfaatin, daripada nanti dimanfaatin udah kasih aja yang rusak-rusak. Akhirnya tadinya awal mulanya kita nggak terima kalau kita nih ngomong kasar kayak bukan orang Kristen aja. Tapi lama-lama kita terbiasa ngomong kasar.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terbiasa hidup di alam seperti itu membuat standar hidup kita rendah. Awalnya kita nggak terima dengan hidup seperti itu. Orang Israel juga awalnya nggak terima hidup di pembuangan. Mereka itu bangsa yang besar loh. Lama-lama mentalnya mental budak. Kita juga begitu. Awal mulanya mungkin masuk tahun 2025, Januari kemarin, kita punya standar hidup yang idealis. Kita punya cita-cita yang tinggi. Pokoknya tahun ini kita harus melakukan yang terbaik, melayani lebih lagi, bekerja lebih lagi. Lama-lama kita sadar nggak ada yang perhatiin juga. Ya udah. Tahun ini kita mau kan gitu ya, biasa awal tahun kan semangatnya gitu ya. Mau lebih mengasihi, lebih mengampuni. Dia nggak berubah. Kok malah kita yang dimainin? Akhirnya udahlah. Apa yang terjadi? Lama-lama standar hidup kita yang rendah. Sifat kita jadi buruk. Kerja kita jadi asal-asalan. Yang tadinya tulus dengan segala totalitas jadi perhitungan. Kalau saya ngasih gini ternyata bayarannya cuma segini. Ya udah, kalau gitu kita kerja sesuai bayaran. Akhirnya apa? Standar hidup kita yang rendah. Hasil karya kita seadanya, ya sejadinya lah gitu. Tapi banyak nuntut. Bapak Ibu, saudara-saudara, standar hidup serendah itu tidak akan mengangkat hidup kita menjadi lebih baik. Kita boleh mengatakan bahwa kita menjadi begini karena situasi. Orang Israel bermental budak karena mereka ada di pembuangan. Mereka tidak bisa apa-apa karena memang situasi tidak bisa apa-apa, jadi ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, udah diem-diem aja. Standar hidup serendah itu tidak akan mengangkat hidup kita menjadi lebih baik. Yang menyebalkannya lagi Bapak Ibu, setelah kita sadar bahwa hidup kita tidak membaik, kita jadi menyalahkan orang. Ini gara-gara diginiin, ini gara-gara digituin. Tapi itulah yang terjadi. Lalu yang kedua. Yang kedua ini refleksi dari ayat 4 sampai 6. Mungkin sepanjang tahun kita terpaksa melakukan hal-hal yang kita tahu sebetulnya ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Mungkin ini yang kita alami sepanjang tahun. Kita bekerja sesuatu, mengerjakan sesuatu yang kita tahu ini nggak akan membawa kita kemana-mana. Misalnya, ini jawaban saya dapat dari AI. Tapi saya kutip karena saya suka. Main HP di jam kerja. Balas-balas komentar orang pas lagi jam kerja, nah, kan ya. Scroll media sosial, tau-taunya udah 2 jam gitu. Ini kita nggak kemana-mana nih kerja model begini. Nah, sisanya bukan dari AI, sisanya dari pengalaman orang. Kita mengerjakan sesuatu yang sebetulnya kita sadar kita nggak akan kemana-mana. Jual barang nggak bermutu. Ibaratnya nih kalau kita bisnis kuliner, saya nggak tahu ya Bapak Ibu yang mana yang bisnis kuliner, tapi saya penikmat kuliner. Udah tahu makanannya nggak enak, udah tahu kuenya itu nggak enak. Biar kata tetap murah, dijual murah ya tetap aja nggak laku. Habis itu kita salahin toko sebelah, jangan-jangan toko sebelah itu pakai fui, jangan-jangan kita dikerjain sama toko sebelah. Ya orang kita jual barangnya nggak bermutu kok. Makanan aja bumbunya pelit, kuenya tadinya dia jualnya mahal, karena nggak laku dia jual murah, ya tetap aja nggak laku, orang nggak enak. Kita tahu kerjaan kita ini nggak akan kemana-mana ini. Misalnya, kalau kita mau usaha atau kerja dengan cara konvensional, ini termasuk gereja Bapak Ibu, mohon maaf ya. Misalnya, profesi apa yang sekarang udah nggak laku lagi? Coba kita ingat. Tukang foto.
Nggak ada lagi orang sekarang cetak foto. Sekarang orang foto itu pakai handphone sendiri. Selama handphonenya itu bagus, fotonya jauh lebih bagus dari tukang foto. Tapi ya kita nggak mau berkembang, kita tetap dengan barang itu. Kita tahu sekarang orang itu kalau jualan, kalau usaha itu nggak mungkin nggak pakai online. Mati-matian, enggak. Online itu katanya nggak bagus. Ya udah, tuh toko sebelah jualannya udah pakai antar jemput, Bu. Kalau kita mau beli gas tinggal nelpon nanti gasnya diantar. Enggak, kalau saya nggak perlu kayak gitu. Ya udah gitu lah, udah. Nanti juga mereka butuh, mereka datang, ya udah tungguin lah situ. Sementara yang lain udah ada jasa antar jemput. Metode pembayaran juga gitu, dia ngotot, pokoknya ngotot. Ini harus bayar dengan metode satu, metode itu aja. Apakah dia mau cash, apakah dia cashless. Tapi kalau cuma satu metode pembayaran kan orang males ya. Termasuk gereja. Gereja itu kadang-kadang ini nggak di Pancoran Rahmat, tapi saya memberi gambarannya gini. Ini saya bukan nyindir ya, beneran ini bukan di Pancoran Rahmat. Ada gereja yang mati-mati bilang, tidak, kami ini lebih mengandalkan gereja yang tradisional. Kami nggak mau ada sentuhan-sentuhan digital itu, apa itu. Nanti orang jadi pada lihat handphone, Alkitab itu di handphone, padahal itu kan handphone banyak macam-macam. Ya sudahlah, bertahanlah dengan konvensional itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika gerejanya mulai sepi, kasarnya kata para imam ini nggak dapat makan, nggak ada korban datang, nggak ada korban hewan datang. Apa maksudnya? Nggak ada persembahan datang. Mulai susah dalam pembiayaan gereja, baru bilang, oh soalnya gereja sana tuh pantesan aja jemaatnya banyak, kalau selesai gereja dikasih makan. Terus salah gitu. Pantesan aja gereja dia tuh lebih banyak, orang dijemput-jemputin jemaatnya. Emang salah? Bilang aja kita pelit, nggak mau ngasih tumpangan, kok nyalain gereja orang. Kan gitu. Oh gereja sana rajin tuh nyebar-nyebarin WA, undangannya di WA. Ya emang salah? Ya emang udah begitu modelnya. Terus kita masih ngarepin yang nganterin undangan pakai sepeda itu, nganterin surat. Bapak Ibu, jika kita menolak atau mengabaikan perkembangan zaman, kita menutup mata pada kecenderungan masyarakat, karena kita mati-matian bertahan dengan cara kita, dengan gaya pemikiran kita, dalam artian di zona nyaman kita, tidak akan ada perkembangan apa-apa. Ada kata-kata bijak. Kalau nggak salah, ini kutipan dari Albert Einstein. Tapi ternyata di kemudian hari ada novelis juga, Rita Mae Brown, yang mengembangkan kata-kata ini. Kalau Albert Einstein itu dia pakai istilah insanity, kegilaan. Tapi kalau terjemahannya dibilang gini, kebodohan itu apa? Orang nggak tahu, bukan. Kebodohan itu melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Coba ya, melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Paling gampang pakai contoh ibu-ibu tadi. Udah tahu kuenya itu nggak enak, makanannya nggak enak, diulang-ulang masaknya ya begitu-begitu aja, mengharapkan satu kali pelanggannya datang banyak diborong. Itu yang katanya, kalau Albert Einstein dia pakai istilah insanity, kegilaan. Kalau di kemudian hari masyarakat Inggris memakai istilah kebodohan. Jangan-jangan kita juga gitu. Kita melakukan hal yang sama, berulang-ulang, ngarepin hasilnya beda. Gimana ceritanya ya? Udah tahu kalau kita pakai pendekatan ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh melulu, ini suami sama anak nggak betah di rumah, ya kok diulang, loh, heran. Nanti curhatnya ke gereja kan gitu, suami sama anak-anak nih nggak betah di rumah. Ya gimana dong ngomongnya?
Udah tahu dengan cara kita ngomong kayak begitu, orang gak betah. Ya kok diulang? Itulah ya. Idealisme atau prinsip itu sebetulnya perlu. Tapi bukan berarti idealisme dan prinsip itu membuat kita menjadi buta pada perkembangan. Punya prinsip perlu. Tapi bukan berarti kita jadi malas melihat ke yang lain karena kita nggak mau berubah. Kita nggak mau lihat sebetulnya apa sih yang sedang berkembang ini, apa yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu, pada akhir tahun ini Mazmur menyampaikan kepada kita adanya pemulihan memang yang akan dikerjakan Allah. Kalau kita merasa bagian pengalaman hidup kita tuh sama persis seperti ini di tahun 2025, ya sudahlah ya, udah kejadian mau diapain. Biarlah itu jadi pelajaran. Gak bisa diulang juga, gak bisa kesana kita. Tapi sebelum masuk tahun baru ini, Bapak Ibu, baiklah kita menerima cara Tuhan, menyadarkan kita bahwa jangan-jangan kalau menurut kita tahun ini kita tidak ada perkembangan apa-apa, itu juga karena dosa dan kesalahan kita. Malam ini sebelum kita nyebrang ke 2026, di titik penyeberangan ini firman Tuhan mau menyadarkan kita bahwa jangan keburu nyalahin orang. Jangan keburu menyalahkan keadaan, jangan belagak nanya ke Tuhan, kenapa tidak ada perkembangan, kok ya hidupku gitu-gitu aja. Tuhan kita, Tuhan yang maha murah. Tuhan pengampun, Tuhan maha adil dan penuh kasih. Sehingga pada malam akhir tahun ini, ketika Mazmur menyampaikan berita pemulihan, baiklah kita melihatnya gini. Akui dulu bahwa kita juga punya dosa dan kesalahan yang membuat kita tidak berkembang kemana-mana. Kita punya dosa dan kesalahan yang menghambat langkah kita sendiri. Tapi luar biasanya, berita malam hari ini menyatakan Allah di dalam Kristus mengampuni. Kita nggak kemana-mana nih karena dosa dan kesalahan kita sendiri. Tapi Allah di dalam Kristus adalah Allah yang mengampuni. Walaupun kita sendiri yang menyebabkan kerusakan dan ketidaksempurnaan dalam perjalanan hidup tahun ini. Mungkin karena kita sendiri yang gegabah, karena kita sendiri yang keras-keras nggak kepugu itu, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dikasih masukan. Mungkin karena kita sendiri yang menyebabkan ketidaksempurnaan di tahun ini. Ada kerusakan, ada mungkin kehancuran. Tapi malam ini beritanya adalah Allah di dalam Kristus bersedia memulihkan. Allah bersedia memulihkan. Supaya sebagai orang percaya kita akan mengakhiri menutup tahun ini dengan pengakuan kalau bukan Tuhan yang mengampuni, kita tidak mungkin bisa ada di sini dalam keadaan seperti ini. Mungkin kita bilang orang segini aja masih buruk keadaannya. Iya, kalau Tuhan gak mengampuni kita bisa lebih buruk dari ini. Percayalah. Kalau bukan Tuhan yang pura-pura enggak lihat, yang seperti pura-pura enggak lihat dosa dan kesalahan kita, pura-pura enggak lihat kalau kita ini hilang, mungkin kita tidak ada di sini dalam keadaan seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang berbelas kasih, tidak mungkin pada akhirnya kok ya semuanya jadi baik. Karena yang menghambat kita sendiri. Selama kita masih hidup, nah selama itulah hambatan itu terus muncul. Tapi kalau bukan Tuhan yang berbelas kasih, tidak mungkin kok semuanya jadi baik. Kok kesalahan dan kehilafan kita diubah jadi kebaikan. Kok pada akhirnya kita bisa berpelukan dengan kekasih-kekasih kita. Padahal dosa dan kesalahan kita itu menyakitkan sekali. Begitu juga kita dengan orang lain.
Kok bisa kita pada akhirnya bersama-sama bersyukur? Padahal saya pernah sakit hati sepanjang tahun ini. Jangan-jangan yang bikin sakit hati itu kita yang gak mau ikhlas. Orang udah lewat kok, masih diingat. Karena Allah itu baik, maka kita yang buruk dan penuh kegagalan pun dibuatnya baik. Jadi inilah yang membuat kita patut menutup tahun dengan sorak-sorak. Kalau bukan Tuhan yang bersedia memulihkan, apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang baik, tidak ada yang bermanfaat. Tapi karena Tuhan memulihkan, melampaui segala dosa dan kesalahan kita menutup tahun ini dengan pengakuan semuanya baik. Amin.